Shalom Bu, apa kabar? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai senyawa turunan alkana, yaitu asam alkanoat. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu senyawa turunan alkana. Jadi alkana itu sendiri merupakan senyawa hidrokarbon alfatik jenuh, di mana senyawa turunan alkana itu merupakan senyawa yang dianggap berasal dari alkana, di mana salah satu atau beberapa atom hidrogennya itu digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Nah, jadi dalam senyawa turunan alkana ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada alkohol atau yang nama lainnya alkanol, kemudian ada ether atau alkoksi alkana, kemudian ada aldehida itu nama alkanal, kemudian ada keton itu alkanon, ester itu alkil alkanoat, kemudian ada alkil halida atau haloalkana, dan yang terakhir yang akan saya bahas itu adalah asam karboksilat atau asam alkanoat tersebut. Jadi untuk asam alkanoat itu merupakan golongan asam organik alfatik yang memiliki gugus karboksil COOH, di mana semua asam alkanoat ini adalah asam lemah. Jadi dalam pelarut air sebagian molekulnya itu terionisasi dengan melepas atom hidrogen menjadi ion H+1. Jadi untuk asam alkanoat ini dapat memiliki lebih dari satu gugus karboksil dan juga dapat disebut sebagai asam dikarboksilat, asam trikarboksilat, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi sebuah senyawa asam alkanoat? Untuk yang pertama, kita tuh ternyata dapat memperhatikan gugus fungsi asam karboksilat yang terdapat dalam senyawa tersebut. Jadi kita tuh gugus ini tuh terdiri dari gugus karboksil COA yang melekat pada rantai karbon. Kemudian kita juga dapat menghitung jumlah atom karbon dalam rantai utama asam karboksilat tersebut. Itu untuk menentukan nama senyawa asam alkanoat. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi dengan cara memperhatikan tata nama yupak atau tata nama trivialnya. Jadi untuk tata nama yupak itu menggunakan akhiran oat dan menambahkan kata asam di depannya. Contohnya seperti asam propanoat itu adalah nama yupaknya, atau nama asam propionat itu nama trivialnya. Itu untuk senyawa dengan rantai 3 karbon. Nah, selanjutnya apa sih sifat fisika pada senyawa ini? Sifat yang pertama itu berbentuk cair atau padat pada suhu kamar, dan itu tergantung pada panjang rantai karbonnya. Yang kedua, memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Dan yang ketiga, umumnya senyawa ini tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti etanol dan juga aseton. Dan untuk sifat kimianya pada senyawa ini, yang pertama adanya reaksi esterifikasi, di mana asam alkanoat ini bereaksi dengan alkohol untuk membentuk ester dan juga air. Yang kedua, adanya reaksi hidrolisis, di mana ester asam alkanoat ini dipecah menjadi asam alkanoat dan alkohol dengan bantuan air dan juga katalis asam atau basa. Dan yang ketiga, sifatnya itu reaksi oksidasi, di mana asam alkanoat ini dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat yang lebih tinggi ataupun menjadi asam karboksilat yang tak jenuh. Nah, untuk hal positif yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan asam alkanoat ini, yang pertama sebagai bahan tambahan makanan untuk memberikan aroma dan juga rasa pada makanan dan juga minuman. Yang kedua, sebagai bahan baku dalam industri kosmetik seperti pembuatan parfum, sabun, dan juga lotion. Dan yang ketiga, sebagai pelarut dalam industri cat dan juga tinta. Dan yang terakhir, sebagai bahan kimia dalam produksi plastik, serat, dan juga bahan kimia lainnya. Nah, untuk hal negatifnya yang mungkin bisa kita rasakan, yaitu yang pertama, baunya yang sangat menyengat. Jadi beberapa senyawa asam alkanoat itu memiliki bau yang tidak sedap juga untuk dicium. Dan yang kedua, potensial iritasi, di mana beberapa senyawa asam alkanoat ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan juga mata jika digunakan dalam konsentrasi yang tinggi ataupun tidak tepat. Nah, dari sini kita bisa melihat penyertaan Allah, di mana keteraturan ini dapat dilihat sebagai bukti kebijaksanaan dan kebaikan Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Dalam Alkitab, Allah tuh menyebutkan bahwa Dia tuh menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang baik dan bermanfaat bagi kita manusia ciptaannya. Jadi sebagai manusia, kita dapat mengamati dan menghargai keindahan serta manfaat yang terkandung dalam senyawa asam alkanoat dan senyawa lainnya yang diciptakan oleh Allah. Dan keteraturan alam semesta inilah serta penyediaan senyawa asam alkanoat ini sebagai salah satu bentuk
penyertaan Allah dalam dapat dilihat melalui manfaat yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.